Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang prosedur dan teknik pengumpulan data. Dan untuk mengefisiensi waktu, kita langsung saja ke materi. Materi yang pertama yaitu prosedur pengumpulan data. Dalam penelitian terdapat beberapa prosedur dalam mengumpulkan data, seperti yang telah dikemukakan oleh Sevilla DKK, bahwa dalam pengumpulan data penelitian dalam pendidikan meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengamatan. Pengamatan atau observasi adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian secara langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian tersebut, sehingga kita mendapatkan gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut. Dan adapun alat-alat yang bisa digunakan dalam pengamatan ini adalah lembar pengamatan, checklist, catatan kejadian, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu pertanyaan. Pertanyaan atau yang sering disebut dengan wawancara adalah memperoleh data atau keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab atau bertatap muka dengan antara si pewawancara dengan narasumber dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan suara. Yang ketiga, angket. Angket atau kuesioner adalah salah satu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang dilanjutkan oleh sistem yang sudah ada. Dan adapun angket yang berisikan tentang sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Dan yang terakhir yaitu study documenter. Study documenter adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun elektronik. Oke, saya akan melanjutkan untuk penjelasan yang kedua, teknik pengumpulan data pada PTK. Yang dimana teknik melalui observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung maupun tidak langsung terhadap hal-hal yang diamati dan mencatatnya. Adapun alat pengumpulan data sebagai berikut. Observasi struktur. Observasi struktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan dan di mana tempatnya. Kedua, observasi tidak terstruktur. Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak mempersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena penelitian tidak tentu pasti tentang apa yang akan diamati. Yang kedua, teknik pengumpulan data melalui wawancara, angket, skala, sikap, atau teks. Wawancara adalah percakapan dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari wawancara, narasumber, atau informan. Angket merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung. Instrumen pengumpulan data juga disebut dengan angket yang berisi dengan sejumlah pertanyaan atau pertanyaan tertulis. Yang ketiga itu skala. Skala adalah seperangkat nilai angka yang tidak ditetapkan kepada subjek atau tingkah laku dengan tujuan mengatur sifat, nilai-nilai, dan minat. Yang terakhir, teks. Teks adalah sejumlah pertanyaan yang disampaikan kepada seorang atau sejumlah orang untuk mengungkapkan kejadian atau tingkah perkembangan salah satu
atau beberapa aspek-aspek psikologis. Tes ini ada dua, tes lisan sama tes tulis. Yang dimana tes lisan ini berbentuk sejumlah pertanyaan yang disampaikan secara lisan dan yang berhubungan dengan masalah PTK. Tes tulis ini terdiri dari pertanyaan yang berbentuk tertulis dalam bentuk yang sama dengan angket, tetapi bedanya mempunyai fungsi yang berbeda, yaitu teks tertulis berfungsi untuk mengukur kemampuan tentang suatu konsep atau kinerja, sedangkan angket berfungsi untuk mengetahui pendapat dan sikap seseorang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi dari Saudara Hairul Waton mengenai pengumpulan data melalui pembuatan dan pemanfaatan catatan. Nah, di sini yang pertama adalah dokumen arsip. Dokumen memiliki arti barang-barang tertulis. Jadi dalam pengumpulan data dengan menggunakan dokumen arsip, penelitian mengumpulkan dan mencermati benda-benda tertulis yang dapat digunakan untuk memperoleh wawasan, kejadian masa lalu, mengidentifikasi kecenderungan masa depan, dan menjelaskan tentang sesuatu seperti yang dapat diamati. Misalnya data hadir peserta, nilai yang pernah diperoleh, biodata, catatan peserta didik, dan lain-lain. Nah, yang kedua ini adalah catatan harian. Catatan harian adalah catatan pribadi tentang pengamatan, perasaan, tanggapan, penafsiran, refleksi, filsafat, hipotesis, dan penjelasan. Catatan tidak hanya memperoleh kejadian tugas sehari-hari, melainkan juga merupakan perasaan bagaimana rasanya berpartisipasi dalam pendidikan tindakan kelas. Demikian presentasi dari kami kelompok 5. Jikalau ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi, mohon dimaklumi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.